Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Hadirin, kita mulai kajian kita Sunan Nabi Daud. Masih di kitab Thaharah, kitab Thaharah bab yang ke 128, babun fil husli yaumal jumu'ati. Bab tentang mandi pada hari Jumat, mandi hari Jumat. Hadis ke-340. Qala hadatsana Abu Taubata Ar-Rabi' ibn Nafi'in akhbarana Muawiyatu qala an Yahya qala akhbarana Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah akhbarahu anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab baina ketika huwa dia yakhtubu berkhutbah, ketika Umar bin Khattab berkhutbah yaumal jumu'ati pada hari Jumat, khutbah Jumat ini. Ketika jadi Amirul Mukminin, Umar berkhutbah pada hari Jumat. Iddakhala rajulun, tiba-tiba ketika itu datang masuk seseorang, tiba-tiba atau ketika itu dakhala masuk rajulun seseorang, masuk ke masjid maksudnya. Faqala Umaru, maka Umar berkata, atah tabisuna anis sholati, apakah kalian terhalangi anis sholati dari sholat? Maksudnya apakah kalian terhalang dari datang awal untuk sholat Jumat gitu ya. Bola. Yang Jogja nih, yang Jogja. Yang Jogja, di Jogja. Nggih. Oh, nggih. Proses mucal gerobakan no. Kalau mucal gerobakan, jeng-jeng mucal gerobakan. Nggih. Oh, nggih. Oh, ngoten. Nggih. Speaker. Oh, ngoten. Oh, nggih. Oh, ngoten. Nggih. Oh, ngoten. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Salam. Langi nggih. 340 qala hadatsana Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' akhbarana Muawiyah an Yahya akhbarana Abu Salamah an Ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah akhbarahu anna Umar bin Al-Khattab baina huwa yaktub, ketika beliau berkhutbah yaumal jumu'ati pada hari Jumat, iddakhala rajulun, tiba-tiba masuk seseorang laki-laki. Faqala Umar berkata, atahta bisuna anis sholah, apakah kalian tertahan dari sholat, datang di awal waktu. Qala rajulu, laki-laki tadi itu menjawab, ma huwa, tidak adalah dia itu, illa kecuali, ma kalau belakangnya ada ilah, artinya tidak ya, tidaklah dia itu, illa kecuali an sami'tul nida, bahwa aku itu mendengar azan, fatawaddu, lalu aku berwudu, dengar azan lalu aku berwudu. Faqala Umaru, maka Umar berkata, wal wudu'u aidon, dan wudu juga.
Maksudnya ya hanya wudhu saja, orang tidak mandi, maksudnya gitu loh ya. Au awalam tasma'u, tidakkah kalian mendengar? Adakah wa dan lam tidakkah kalian mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, idza ata ahadukumul jumu'ata, apabila ata datang ahadukum salah seorang dari kalian al jumu'ata Jumat, fal yaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Kalau salah seorang dari kalian datang untuk Jumatan, maka hendaklah dia mandi. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim di muttafaqun alaih. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa laki-laki yang datang terlambat dalam ibadah Jumat itu adalah Utsman bin Affan. Ini ceritanya Utsman bin Affan itu tidak tahu ada bisnis apa gitu ya di pasar atau apa, tiba-tiba telat gitu loh, azan loh. Ya azan bisa nih Jumatan nih, terus dia wudhu lalu berangkat ke masjid gitu. Sampai di masjid Umar sudah khutbah. Umar bin Khattab ini sudah khutbah lalu ngelokke gitu loh. Apa kalian tertahan, ada apa toh kalian tertahan dari sholat? Maksudnya bukan dari sholat sebenarnya, dari datang awal waktu. Dia sudah khutbah, orang baru datang kan telat nggih. Terus Utsman jawab, nah ini tadi saya ceritanya saya tuh sedang ada urusan apa gitu, bisnis apa-apa atau kesibukan, tiba-tiba dengar azan terus saya wudhu terus ke masjid gitu. Lah Umar tambah kaget loh, gur wudhu tok kamu itu, nah gitu maksudnya. Jadi kudune lah mandi kan itu harusnya. Rasul kan nyuruh untuk mandi. Idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaghtasil. Kan suruh mandi kan. Oh, kamu cuma wudhu saja. Nah, di sini ada dua pengingkaran, nggih. Pengingkaran Umar terhadap Utsman dengan ucapan, apakah kalian terhalangi dari sholat? Ini maknanya menanyakan sebab keterlambatannya hadir Jumatan atau penyebab ketidakbisaan hadir pada awal waktu. Gitu loh ya. Jadi kok ora iso teko awal iki sebabnya apa? Gitu. Tanyaan begitu. Terus Utsman menjawab, ini tadi itu saya ada urusan, saya dengar azan, terus saya wudhu terus berangkat ke sini. Lah jawabannya Utsman ini malah jadi tambah pertanyaan bagi Umar. Maka ada pengingkaran yang kedua. Pengingkaran Umar terhadap Utsman yang kedua dengan ucapan hanya wudhu saja adalah pengingkaran terhadap ditinggalkannya kewajiban mandi atau sunnah muakkadah. Ya, jadi mandi Jumat nanti ulama berbeda pendapat apakah hukumnya itu wajib atau sunnah muakkadah. Ya. Hadis ini menjadi dalil bahwa mandi Jumat hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Mengapa? Karena andai kata mandi Jumat itu hukumnya wajib, kalau saja wajib ya, niscaya Umar akan menyuruh Utsman, memerintahkan Utsman untuk pulang dan mandi dulu sebelum hadir Jumatan. Kalau saja wajib, gitu loh. Ya, dari sini ulama mengambil kesimpulan bagi ulama yang berpendapat begitu ya, karena kan namanya ulama beda-beda. Ini jadi dalil berarti tidak wajib. Yen wajib mesti Umar nyuruh Utsman pulang untuk mandi dulu gitu. Karena tidak wajib, maka ya sudah, cuman ngelokke tok lho, kowe kok ya adus tok to man gitu, adus tok wudu tok to man. Kok ya adus gitu loh, gitu kan ya. Oh Nabi aja ndawuhi adus kok, gitu kan. Satu itu ya, istimbat hukumnya gitu. Yang kedua, diamnya semua sahabat yang hadir Jumatan pada waktu itu. Jadi baiklah, Umar tidak nyuruh pulang, mungkin karena apa? Baca tekan gini. Tapi kan ini sahabat hadir di situ semua, sahabat yang waktu itu masih hidup ya, sahabat di masa Umar masih jadi khalifah itu, yang ada di
masjid waktu itu kan tidak cuma Utsman dan Umar, kan ada sahabat yang lain masih banyak kan, sahabat-sahabat masih banyak kan. Mereka semua mereka diam, tidak kemudian usul pada Umar, ya Amirul Mukminin, ini Utsman kok disuruh pulang dulu, suruh mandi dulu, wong wajib kok. Tidak ada yang begitu kan. Itu menjadi bukti bahwa mandi Jumat itu tidak wajib. Kalau saja wajib, niscaya mereka tidak akan membiarkan seseorang hadir ibadah Jumat tanpa mandi. Gitu ya. Nah, kalau yang mengatakan wajib, dalilnya gimana? Ya ini juga jadi dalil juga. Nah, ini kok tidak disuruh untuk pulang Utsman? Nah, itu hal yang lain barangkali. Jadi keadaannya mungkin saya belum cek lagi ya. Ulama-ulama yang berpendapat wajib menyatakan apa dari hadis ini. Yang jelas, ulama yang mengatakan ini sunnah muakkadah, dalilnya tadi. Ini juga sekaligus nopo nggih? Sekaligus jadi dalil bolehnya khotib atau imam bicara dengan makmum ketika Jumatan. Yang tidak boleh itu bicara antar makmum. Makmum sama makmum, tidak boleh omongan. Tapi kalau makmum dengan imam boleh omongan. Dan ini kan Umar dan Utsman. Ada hadis yang lain yang menunjukkan Nabi itu omongan dengan makmum. Ada hadis tentang istisqa itu kan ya. Jadi Nabi sedang khutbah, ada orang datang, pradul, mengadu. Ya Rasulullah, ini ternak-ternak sama mati, tumbuh-tumbuhan kering karena nggak pernah hujan, gitu kan. Terus Rasul ngangkat tangan gini, ngangkat tangan ke langit, Allahumma aghithna, gitu kan ya. Allahumma askina, askina sama sebagian aghithna, sebagian iskina. Ya Allah, berilah kami air, berilah kami air. Ini tangan belum turun itu sudah hujan, deres, sampai ceritanya itu awalnya kan kami tidak melihat awan sama sekali di angkasa sana. Setelah Nabi ndonga gini langsung ada kumpulan awan gede-gede jadi kelompok jadi gede, terus jadi lebar gitu, terus turun hujan. Sampai Nabi itu kudanan karena kan Masjid Nabawi atapnya dari daun-daun kurma nggih. Apa istilahnya? Bukan pelepah ya sih, pelepah kurma sama yang ini. Jadi dahan-dahan kurma itu. Daun-daun kurma itu. Kan kayak belarak itu kan ya. Nah, itu kan kudanan kebroh itu. Itu ceritanya ya, itu artinya boleh, omongan dengan imam itu boleh. Maka kalau di bahasan masalah Jumatan itu, kalau jenengan ya Bapak-bapak atau ustadz-ustadz ngajar ngisi khutbah Jumat gitu, kalau ada yang rame dilingke, sing ngelingke khotibe kudune, ora makmume. Nek makmume engko dadi lago. Anqala gimana itu? Ili sahibihi ansid wal imamu yaktub faqat laghut gitu kan ya. Kalau dia berkata pada temannya, diam gitu. Padahal imamnya sedang bicara, sedang khutbah, maka dia telah berbuat sia-sia. Kan gitu toh. Wa man lagho fala jum'ata lahu. Orang yang lagho tidak dapat Jumatan itu. Makanya jangan ngelingke orang lah aku risih banget kok jajarku ki lho, malah bentik gitu. Saya tahu ya. Apa bentik? Tadi ora bentik lah, sudah HP itu. Mau ngomong karo kancane itu. Loh, apa ya ada. Saya tuh punya teman di Lampung ya, murid kita ngaji di Lampung itu. Dia cerita di sana itu dia jadi guru SMA gitu, sekolah negeri. Karena di SMA dia itu murid-murid wajib Jumatan, murid-murid Muslim ya, yang Islam wajib Jumatan sekolah negeri. Karena diwajibkan Jumatan, karena diwajibkan akhirnya semua Jumatan hari Jumat itu. Cuman masalahnya Jumatannya rame banget itu. Jadi wis dorong bukan dhewe-dhewe itu. Jadi imame pidato itu ya sing ngrungokke eneng oke-oke do ngomong dhewe-dhewe itu. Gara-gara diwajibke itu. Nek ora diwajibke do Jumatan. Masya Allah. Kalau dodo kita iki. Wong Islam lho. Wong Islam nang sekolah orang mulai itu di sekolah ada masjidnya kan. Dulu Jumatan. Kalau tidak wajib mereka neng kantin dolan ora Jumatan.
nek wajib ya teko ning masjid ning rame dhewe gitu loh, omong dhewe. Bahkan menurut teman kita itu, saudara kita yang di Lampung itu tidak cuma waktu khotbah Ustaz, waktu sholat juga gitu. Lah sholat apa? Ya salat. Ning ngomong-ngomong, Masya Allah, subhanallah. Berarti ngomong-ngomong karo kancane gitu. Kayak gitu itu kelakuannya. Ini kita ya muslimin ya, ini ngelus dodo itu karena ini keadaan muslimin kayak gitu. Sekarang ini seperti itu. Konon gitu nggih di sekolah-sekolah negeri yang dia cerita seperti itu. Baik, balik sini lagi ya. Jadi ini jadi bukti, jadi dalil bahwa imam boleh bicara dengan makmum ketika khutbah berlangsung. Boleh gitu. Kalau diperlukan. Jadi misalnya tanya, imamnya nerangin sesuatu hadis, makmumnya berdiri, tanya Pak Imam tadi diceritakan begitu, itu saya minta keterangan tambahan begini, boleh. Gitu. Jadi disampaikan di waktu khutbah Jumat. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ini jadi dalil bahwa mandi hari Jumat itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah saja, sunnah muakkadah. Tidak ada 341 qala tasana Abdullah ibnu Maslamata ibni Qanab qala an Malikin qala an Sufwan ibn Sulaim qala an Atha ibni Yasarin qala an Abi Sa'idin al-Khudri anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul bersabda ghuslu yaumil jumu'ati mandi hari Jumat wajib ala kulli muhtalimin atas setiap orang dewasa. Muhtalim itu orang yang sudah ngimpi, sudah dewasa. Ini juga sahih, riwayat Bukhari dan Muslim juga ya, muttafaqun alaih. Nah ini kan jadi dalil bagi ulama yang mengatakan wajib ya. Nah, cuman sekarang kalau yang mengatakan sunnah muakkadah gimana? Nah ini contohnya. Al-Khattabi menerangkan bahwa wajib pada hadis ini bermakna wajib ikhtiari, wajib ikhtiar, pilihan, atau istihbab sunnah, bukan wajib fardu. Nah, gitu. Iya toh, wajib kok ngomong sunnah gitu. Dalil penguatnya adalah hadis Abu Hurairah tentang Umar dan Utsman yang tadi barusan kita baca ini tadi 340 itu. Di sini memang bunyinya huslu yaumil jumu'ati wajibun, wajib. Bunyinya begitu. Tapi dipahami tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Kenapa? Ada hadis 340 tadi, gitu loh ya. Nek wajib, wajib artinya wajib fardu, mestinya disuruh pulang Utsman itu karena belum mandi gitu. Oh, saya jadi ingat, masih ingat gitu. Jadi ada kelewatan. Bagi yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, berkomentar begini terhadap hadisnya Utsman dan Umar tadi. Itu Utsman itu sudah mandi tapi tidak mandi lagi gitu loh. Ketemu toh caranya nggih. Nah memang ulama gitu nanti kalau kita sinau fikih kok yo iso-isone gitu loh. Jadi ya tapi bukan mengada-ada, ya memang dengan ilmunya gitu. Jadi Utsman itu sudah mandi dulu, sesudah subuh, ya mandi, terus dia beraktivitas. Habis itu terus azan, terus dia wudhu, terus langsung ke masjid. Nah gitu loh. Andai kata Utsman itu belum mandi, niscaya Umar nyuruh dia pulang untuk mandi. Karena wajib. Bagi yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, gitu loh. Jadi kalau yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, yang ini ditakwili seperti itu, yang 340 ditakwili begitu. Dan itu tidak mengada-ada, memang ada kemungkinan begitu. Orang biasa kan pagi-pagi mandi dulu itu sudah biasa kan, mandi gitu. Nah, tapi kemudian tidak mandi lagi. Kok itu disoal kenapa? Sekarang, kok tidak mandi lagi kok disoal? Masalahnya pada waktu itu, para sahabat itu kerjanya di ladang. Sahabat itu kan orang-orang Ansor itu kan petani nggih. Muhajirin datang ke Madinah, Muhajirin itu pedagang. Cuman datang ke Madinah ya ngono bertani, ya belajar bertani juga gitu loh. Jadi petani juga. Lah petani di sawah, di ladang kan panas toh ya. Nanti kalau tidak mandi dulu, langsung masuk ke Jumatan, nanti ambune baunya bau keringat sehingga mengganggu orang. Maka disuruh oleh Rasulullah untuk mandi. Itu asal
pensyariatan mandi itu artinya begitu. Apa istilahnya nih? Sababul wurud ya. Sababul wurudnya hadis itu gitu. Jadi orang datang dalam keadaan masih berkeringat gitu, sudah wudhu sih, tapi keringatnya masih ada kan? Maka Nabi nyuruh mandi gitu. Sehingga ada perintah untuk mandi ketika mau Jumatan itu. Nah sekarang dibahas asalnya gitu. Sekarang ini hukumnya, jatuh hukumnya gimana? Wajib apa sunnah? Kan gitu ya. Kalau yang mengatakan itu sunnah, darinya ini tadi 340 ini tadi. Kalau saja wajib, Utsman mesti disuruh pulang untuk mandi. Bagi yang mengatakan wajib, Utsman itu sudah mandi pagi harinya. Cuman Umar ngelokke lho kok ora dusneh iki piye, kudune adusneh gitu loh. Bisa diikuti nggih? Nah, gitu. Jadi walhasil seperti itu keadaannya. Nah, sekarang kita 341 kan. 341 ini bunyinya itu wajib. Makanya kalau bagi yang mengatakan wajib, ini loh dalilnya. Husnul yaumil jum'ati wajibun, wajib. Iya toh, wajib kok wajib. Sunnah iki piye toh? Wajib ya wajib, gitu kan. Tetapi tadi ditakwili dengan hadis 340 tadi, karena 340 itu Umar tidak nyuruh pulang dan para sahabat juga tidak protes, maka berarti tidak wajib, hanya sunnah saja. Ora adus ya ora apa-apa gitu loh. Ibnu Daqiqil Aid menjelaskan dalam syarah Umdatul Ahkam bahwa mayoritas ulama mengatakan sunnahnya mandi Jumat. Dalil terkuatnya adalah hadis Samurah atau hadis ke-354 dari Sunan Abi Dawud. Belum ya, kita sampai 341 kan. Nanti akan sampai suatu saat nanti. Man tawaddo'a yaumal Jum'at, silakan. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat. Ini sambil ngunjuk boleh loh, silakan gitu. Tapi di sana unjukannya. Tidak usah dianu lagi gitu. Sambil ngunjuk boleh, sambil dahar ya boleh. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu yaumal Jum'ati pada hari Jum'ah, fabiha, maka dengan itu, maksudnya itu sudah cukup, wa nikmat dan sebaik-baiknya. Cukup dan sebaik-baiknya. Wa mani ightasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdalu, maka mandi itu lebih utama. Ini dalil terkuat menurut Ibnu Daqiqil Aid untuk mengatakan mandi Jumat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kan bunyinya man tawaddo'a yaumal Jumat sudah cukup, kan fabiha wa nikmat. Maka dengan itu sudah cukup, itu sudah sebaik-baiknya. Tapi kalau mau mandi fal ghuslu afdol, mandi itu lebih utama, lebih baik. Nah, kita di sini apalagi di Jogja gini ya, air banyak, adus wae ngomong sih, gitu ya. Misalnya sunnah, yang ngelakoni sunnah kan ya bagus saja ini. Lebih baik dan lebih siap untuk mendengarkan khutbah Jumat kan gitu, daripada kalau tidak mandi. Tidak mandi mungkin karena capek sehingga tidak mandi lagi, atau tidak mandi sama sekali dari pagi, akhirnya jadi masalah. Muhtalim adalah orang yang sudah ihtilam. Ihtilam maknanya mimpi jima, baik mengeluarkan mani maupun tidak. Itu namanya ihtilam. Ihtilam adalah tanda balik atau kedewasaan seseorang, sehingga muhtalim bermakna orang dewasa. Orang yang sudah mandi, sudah mimpi jima itu berarti sudah dewasa. Ihtilam bila diiringi dengan keluarnya mani mewajibkan mandi bagi orang yang mengalaminya, baik hari Jumat maupun hari lainnya. Orang mandi karena kemarin sudah kita bahas kan ya, orang mandi ketika junub, tidak ada air, terus piye, ada yang tetap tidak sholat, ada yang tayamum terus sholat kan gitu ya. Yang jelas kalau di sini, kalau ihtilam itu diiringi dengan keluarnya mani, maka mewajibkan mandi, orangnya harus mandi. Tapi kalau tidak harus mandi. Itu kalau istinbat fikihnya seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kaitannya dengan ihtilam ya tidak mesti hari Jumat, hari-hari yang lain juga mandi kalau memang dia mengeluarkan mani. Ada hadis yang terkenal cuman dipersoalkan juga ya. Al-ma' min al-ma' itu loh. Air itu dari air, maksudnya kalau orang mengeluarkan air maka dia harus mandi gitu. Baik karena jima maupun karena mimpi. Atau mungkin yang lain, yang air mani
kemudian dia harus mandi. Sebelum 342 ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya? 342 qala hadatsana Yazid bin Khalid Ar-Ramliyu qala akhbarana al-Mufaddal yakni Ibnu Faddalah qala an Ayyash ibni Abbas an Bukair an Nafi'in an Ibni Umar an Hafsata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda ala kulli muhtalimin atas setiap orang yang dewasa wajib maksudnya wajib atas setiap orang dewasa rawahun ilal jumu'ah berangkat menuju ke ibadah Jumat. Rawah itu asalnya sore hari, tapi maksudnya di sini berangkat pergi gitu, pergi atau berangkat. Wa ala kulli man roha ilal jumu'ati dan atas setiap orang yang berangkat Jumat, pada Jumat itu al-ghuslu mandi. Orang dewasa wajib Jumatan, itulah ya. Orang yang Jumatan wajib mandi, gitu loh. Qala Abu Dawud berkata, idza ghtasala rajulu apabila seseorang itu mandi ba'da tulu'il fajri sesudah terbit fajar, waktu subuh itu kan ya terbit fajar, ajza'ahu min ghuslil jumu'ati mencukupinya dari mandi Jumat wa in ajnaba meskipun dia itu jika ya in ajnaba jika dia mengalami junub. Ini bukan jika maksudnya ini. Innya meskipun ya. Meskipun dia mengalami junub. Jadi gini, prinsipnya orang kalau dia mandi di hari Jumat, kalau mandinya itu sesudah terbit fajar, kita baca saja ya daripada nanti mengulang-ulang. Kita dari rawah dulu. Rawah adalah kebalikan ini, salah tulis. Kebalikan dari sobah, bukan kebaikan. Kebalikan kurang L. Rawah adalah kebalikan dari sobah. Sobah itu artinya pagi. Yakni nama untuk rentang waktu sejak tergelincirnya matahari sampai malam. Itu namanya rawah. Rawah atau roha. Ini kalau menurut ahli bahasa begitu ya. Di sore lah ya. Kebalikan pagi kan sore. Al-Azhari mengingkari tuturan siapapun yang menyatakan bahwa rawah hanya sejak tergelincirnya matahari. Seraya menyampaikan bahwa orang Arab mengatakan roha untuk seluruh waktu dengan makna berangkat atau pergi. Jadi kalau asal artinya kalau menurut ahli bahasa begitu, tetapi dijawab oleh Al-Azhari tidak. Pokoknya orang Arab itu kalau berangkat sesuatu, meninggalkan rumah, berangkat kemana itu, dia bilangnya roha. Gitu. Rawah atau roha atau rawah. Fi'ilnya roha, anaknya rawah ya, isimnya, masdarnya. Jadi karena itu maka di sini maknanya bukan kok sore hari ya, Jumatan kok sore ya eneng kan nggak ada toh ya. Makna berangkat inilah yang tepat dalam memaknai roha atau rawah pada hadis ini man roha tadi ya. Ala kulli muhtalim rawahun tadi loh. Wajib berangkat untuk Jumatan. Setiap orang dewasa harus Jumatan. Setiap yang Jumatan harus mandi gitu. Hadis ini itu kedudukannya am maksus, umum yang dikhususkan. Karena sholat Jumat tidak wajib bagi musafir, orang sakit, dan beberapa jenis orang lainnya. Walaupun mereka sudah dewasa, gede dewasa, tapi tidak wajib. Ada hadisnya Thariq bin Syihab. Yang disoalkan juga oleh sebagian ulama, ya, karena ada kata-kata sobi di situ. Hadisnya ini, nanti kalau mau dicek di Sunan Abi Dawud, hadis ke 1067. Sabda Nabi ini ya, Nabi bersabda begini, al-jumu'atu, Jumat itu, hakun wajibun, amalan yang wajib, hak yang wajib, amalan wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam.
Di sebagian riwayat ala kulli muhtalimin, bukan orang muslim tapi muhtalim. Fi jama'atin, secara berjamaah. Baik khutbahnya maupun sholatnya berjamaah semua kan? Illa arba'atan, kecuali 4 jenis orang. Siapa itu? Abdun mamlukun, budak sahaya, hamba sahaya budak. Awim ro'atun, atau perempuan. Au sobiyun, atau orang anak kecil, cah cilik. Au maridun, atau orang sakit. Semua orang itu wajib Jumatan, kecuali, nah itu ya, kecuali Abdun mamluk, budak, imro'ah, perempuan, sobi, anak kecil, maridun, orang sakit. Ini kalau kita telusur di Abu Dawud, nanti kita dapatkan di situ kedudukannya Hasan kalau menurut Albani. Terus gini, ini disoalkan juga oleh sebagian ulama begini, menurut mereka begini. Ini kan hadis ini masalahnya kok disebutkan ada kata-kata sobi gitu loh. Sobiyun, anak kecil itu ya tidak wajib apa-apa no. Wong cilik kok dikecualikan gitu. Wong ini bicaranya itu bicara untuk orang dewasa. Kok ada kata-kata sobiyun, maka kemudian disoalkan, ada yang gharib, ada yang aneh di hadis ini gitu loh. Sehingga tidak digunakan oleh sebagian ulama. Karena tidak digunakan, maka Jumatan itu hukumnya wajib untuk semuanya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Karena begitu, dasarnya ya tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu kan umum untuk berlaku pada semua orang Islam kan? Nah, begitu. Nah, ini jadi walhasil ada dua nih. Ada yang mengatakan wajib kecuali ini, tadi artinya perempuan dikecualikan tidak wajib Jumatan. Ada yang mengatakan tidak. Itu karena ini ada yang aneh, hobi kok masuk sini itu bagaimana? Di samping juga nanti disoalkan dari segi sanadnya. Ini kan matanya ya. Sanadnya ada Tharik bin Syihab, nanti ada Syihab bin Tharik, macam-macam itu. Disoalkan juga kebalik-kebalik gitu. Baik. Terus sekarang saya tak cerita pengalaman saya, pengalaman saya sendiri. Saya pernah ndereke ustadz, orang ulama yang berpendapat Jumatan itu wajib bagi semuanya. Saya juga pernah ndereke ustadz yang lain yang berpendapat Jumat itu wajib bagi musafir. Kan ini di sini tidak ada kata-kata musafir nih. Di atas yang lain ada kata-kata ilah musafir, itu ada. Musafir. Karena saya kan sekedar penderek ya, melu madhabe ustate gitu saja kan. Nek ustate madhabe wajib ya wajib. Nah, suatu ketika saya ngikuti berdua bersama seorang ustadz, beliau berpendapat Jumatan ini orang wajib bagi musafir. Wes. Di luar kota sana, di Jakarta saya itu, Jakarta. Terus gini ya. Dinggo dhewe salate anu wae. Salatnya kita nanti jamak takhir di bandara, waktu itu mau naik pesawat. Di bandara nanti kita salat jamak takhir, di sana salat asar. Nah, kita ada urusan, memang ada urusan, bukan bikin urusan, memang ada urusan, bicara sama orang sampai menjelang Jumatan. Nah, lalu terus gini, pokoknya ke Barampung ini kita langsung berangkat ke bandara, karena dari itu ke bandara mungkin sekitar 2 jam lah ya. Kan jauh tuh ya, Jakarta itu kan ombo banget. Kita 2 jam sampai bandara, nanti sampai sana kita pas asar, nanti kita jamak takhir dengan asar, terus kita pulang naik pesawat. Sudah, ya sudah apa-apa, yang madhabnya imamnya gitu, saya melu saja kan ya. Musafir wajib Jumatan. Baik. Sudah kita keluar dari tempat pertemuan tadi, keluar golek sopir, tadi kan kita disopiri sama satu orang naik mobil gitu, disediakan mobil. Terus mobilnya ada, sopirnya reneng gitu. Padahal kita mau naik itu untuk ke bandara itu. Kita tanya pada orang-orang yang ada di sekitar situ, di parkiran tadi, Pak ini sopirnya kemana Pak? Sopirnya sedang Jumatan katanya gitu. Memang waktunya Jumatan gitu. Ya sudah, akhirnya kita Jumatan. Ceritanya jan-jane maunya itu rasa Jumatan wae gitu loh. Rasa Jumatan wae kok ning kono salat jamak takhir dengan salat asar gitu. Karena mazhabnya tidak Jumatan.
Tapi sopirnya itu karena orang situ ya orang Jakarta situ Jumatan. Nah, ya wes kita kepaksa Jumatan itu gara-gara kepaksa itu ya. Ya karena tadi niatnya orang Jumatan itu, niatnya Jumatan. Kita malah kemekelan aja wes. Piye ya wes titik lawang wes. Masa ya arep nggawa mobil dhewe, mobilnya dikancing, dikunci, kuncinya digawa kono Jumatan. Ya sudah, akhirnya Jumatan. Contohnya nih, memang ada dua, sebagian mengatakan tidak wajib, sebagian mengatakan wajib. Baik, ini sekedar saya terangkan masalah fikih, ya, monggo saja yang diyakini yang mana. Apabila orang mandi pada hari Jumat sesudah terbit fajar, walaupun itu dilakukan karena dia mengalami junub, janabat, maka sudah mencukupi untuk mandi Jumat. Jadi niatnya itu janjane bukan untuk mandi Jumat, tapi dia junub itu kan ya, mimpi basah atau habis jima, terus dia mandi, cuman mandinya ini ba'da sudah terbit fajar. Ba'da tatlul fajar, berarti sudah mancing subuh, dia baru mandi gitu loh. Maka itu cukup untuk mandi double, artinya mandi junub sekaligus untuk mandi Jumatan. Karena mandi Jumat kan juga mandi junub toh nggih, artinya membasuh seluruh tubuhnya itu kan. Itu kalau sesudah terbit fajar waktu subuh. Adapun orang yang mandi junub sebelum terbit fajar, maka tidak mencukupinya dari mandi Jumat, sehingga dia tetap diperintahkan untuk mandi lagi. Jadi kalau malam-malam gitu ya, mandi belum subuh ini, mungkin jam 3 atau jam 2 gitu. Itu ya nanti mandi lagi, karena itu tidak bisa bermakna ganda, tidak bisa. Ya tadi mandi junub sudah, mandi junub saja. Nek nunggu adu sengko ya enggak apa-apa. Kalau memang begitu enggak apa-apa. Cuman kan jadi tidak bisa sholat malam toh nggih. Terhalang karena belum mandi, jadi reso sholat malam. Nah, begitu berarti ya bisa dipakai untuk jadi dua, satu mandi untuk mandi junub untuk menghilangkan hadas besar sekaligus untuk mandi Jumatan. Mandi junub sudah terbit fajar pada hari Jumat bisa sekaligus menjadi mandi Jumat bila pelakunya meniatkannya demikian. Jadi asal ada niat ya. Sisan ini tinggal mandi Jumat sisan. Kalau tidak ya tidak, karena tergantung niat kan. Innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya double bisa berarti ini sekaligus mandi junub sekaligus mandi Jumat. Itu diniatkan begitu ya jadinya double. Ada pertanyaan? Nggih, subuh. Sudah mandi subuh, mandi itu bisa untuk dua. Mandi junub, mandi Jumat. Atau kalau tidak ya semuanya pada subuh itu mandi untuk mandi Jumat sudah boleh, bisa. Gimana? Ya. Ya, ada yang begitu, tapi wallahu alam menurut saya tidak mengikuti itu gitu loh. Jadi apa alasannya? Lah adoan loh. Sekarang kembali ke hikmatul tasrik. Tujuannya mandi itu supaya jadi siap untuk mendengarkan Jumatan kan gitu ya. Maka semakin dekat Jumat semakin baik gitu. Tapi tadi kalau hari Jumat kan mulainya ba'da maghrib ya iya. Ba'da maghrib nanti tinggal turu sih. Masa kita kan ya adoh banget ya. Wallahu alam ya, tapi ada yang berpendapat gitu ya memang ada. Ya, jadi monggo saja. Kalau mau pakai itu ya berarti tidak harus subuh gitu. Kalau ini saya ngikuti yang ya subuh tadi. Karena sudah tiba waktunya dekat dengan Jumatan. Semakin dekat semakin baik. Tapi orang tidak banget nggih. Tidak banget terus jadi telat ya gitu. Jadi terus khotbah ini lagi adus ya telat berarti nggih. Ya seger-seger tapi telat ya kan tambah kehilangan yang baik. Ya, ada lagi? Kalau mazhab Syafi'i sholat duhur. Kalau yang lain ada mazhab lain 2 rakaat pengganti Jumat namanya. Ibnu Hazm yang saya tahu. Ibnu Hazm mazhab Dohiri ya. Karena dia pendapatnya gini, di hari Jumat tuh nggak ada sholat duhur. Karena kalau ada sholat duhur, jadi ini sholatnya 6. Subuh, duhur,
Jumat, asar, maghrib, isya gitu. Ya, jenenge fikih ya. Ini madzhab Syafi'i enggak? Madzhab Syafi'i nanti gini. Madzhab Syafi'i itu gini. Jumat itu ada dua. Ada khutbah, ada sholat. Ini yang saya tahu madzhab Syafi'i ya. Maka kalau orang tidak ikut khutbah Jumat, itu berarti dia gini. Orang tidak ikut Jumatan. Berarti dia harus sholat zuhur. Kenapa? Karena ini ada dua, ada khutbah Jumat, ada sholat Jumat. Sholat Jumatnya 2 rakaat. Khutbah Jumat ini bermakna 2 rakaat juga gitu loh. Ulangi ya, ini mazhab ya. Khutbah itu bermakna 2 rakaat, sholat Jumatnya 2 rakaat. Janjane itu sholat zuhur. Ning krono enek khutbah, sholatnya loro tok gitu. Itu mazhab Syafi'i gitu. Sehingga kalau orang tidak ikut khutbah Jumat, itu kudune tambah sholat lagi, 2 rakaat lagi gitu loh. Sehingga karena melune gur sholat Jumat tok, ora melu khutbah, berarti sik kurang. Itu ada yang berpendapat seperti itu tadi ya. Sehingga kalau mazhab Syafi'i kalau terhalang dari sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Kalau Ibnu Hazm itu tidak 2 rakaat saja tapi tanpa khutbah. Tidak ada khutbah. Kalau mazhab Syafi'i enggak, ya 4 rakaat karena nanggung khutbah 4 rakaat gitu. Ada lagi? Monggo. Tanpa junub gimana? Bisa, ya bisa. Saya mengikuti ulama yang mengatakan satu amal itu boleh beberapa niat ya. Di satu amalan niatnya double itu boleh. Bagian katakan tidak boleh, siji wae. Saya mengikuti ulama yang mengatakan boleh karena melihat dalil-dalilnya kok bisa gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Lanjut nggih. 343. Hadatsana Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdillah bin Mauhab Ar-Ramli Al-Hamdani. Hak tahwil, hak pergantian sanad. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Yahya Al-Harrani. Jadi yang pertama Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdillah bin Mauhab itu. Yang kedua Abdul Aziz bin Yahya. Qala keduanya berkata, hadatsana Muhammad bin Salamah. Hak tahwil ganti sanad lagi, ganti sanad ya. Hadatsana Musa ibnu Ismail. Hadatsana Hamad wa hadza hadis Muhammad bin Salamah. Jadi kalau cara digambar gitu, Abu Dawud punya guru, satunya Yazid bin Khalid, satunya Abdul Aziz bin Yahya Al-Harrani. Lalu keduanya itu menceritakan dari Muhammad bin Salamah gitu. Sudah, lalu ada juga dari Musa bin Ismail terus Hamad gitu. Di Musa bin Ismail Hamad. Wa hadza hadis Muhammad bin Salamah, yang ini hadisnya Muhammad bin Salamah. Yang ini tadi yang pertama dua jalur kemudian sampai ke Muhammad bin Salamah tadi. Terus Muhammad bin Salamah an Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah ibni Abdurrahman. Qala Abu Dawud berkata qala Yazid. Ini Yazid itu Yazid mana tadi? Depan tadi ya, Yazid bin Khalid itu ya. Qala Yazid bin Khalid berkata wa Abdul Aziz, dan Abdul Aziz fi hadisihima, pada hadis mereka berdua, Yazid bin Khalid dan Abdul Aziz bin Yahya, an Abi Salamah ibni Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Piye gambar itu ada papan tulis mungkin satu gambar nih. Jadi ini gini loh. Abu Dawud punya guru. Gurunya Abu Dawud itu 1 Yazid bin Khalid, 2 Abdul Aziz bin Yahya, 3 Musa bin Ismail. Gitu dulu ya. Di sini. Yazid bin Khalid dan Abdul Aziz bin Yahya itu punya guru lagi namanya Muhammad bin Salamah. Sudah toh? Yang satunya lagi jalur yang lain lagi. Jurah Abu Dawud itu Musa bin Ismail terus Hamad. Nah, gitu. Nah, terus yang hadisnya melalui Muhammad bin Salamah tadi itu dari Muhammad bin Ishaq terus dari Muhammad bin Ibrahim.
Nah, gitu. Terus dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Itu ya. Terus selanjutnya sama. An Abi Salamah ibni Abdurrahman wa Abi Umamah bin Sahal. Gurunya juga dua ini, Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Umamah bin Sahal. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Dua lagi sahabatnya itu. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Jadi double-double itu. Ini syaratnya ini dua. Oke, ini guru ini loro, ini guru ini loro. Sampai ke atas sahabatnya juga dua. Ini kalau cara hitungan hadis jadinya dua hadis ini karena sahabatnya dua. Qala keduanya berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda begini, manightasala yaumal jumu'ati, barang siapa mandi pada hari Jumat, mandi hari Jumat, wala bisa min ahsani siyabihi, dan memakai baju paling bagusnya bajunya, ahsani siyabihi, wa masa min tibin in kana indahu, dan dia menyentuh dari wewangian. Tib itu wewangian, menyentuh wewangian, minyak wangi. In kana indahu, jika dia punya minyak wangi yang dia punya. In kana, jika adalah, indahu, ada padanya minyak wangi itu. Mandi pakai baju yang paling bagus, paling baik yang dia punya, pakai minyak wangi. Summa atal jumu'ata, kemudian dia datang hari Jumat, maksudnya berangkat untuk ibadah Jumat. Falam yatakhatto akna konnas, dan dia tidak melangkai pundak-pundaknya orang. Summa shallama kataballahu lahu, kemudian dia sholat apa yang Allah tetapkan untuk dia. Sholat seberapa yang Allah tetapkan, itulah ya. Sholat maksudnya sebelum Jumat, qobliyah atau tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat. Tsumma ansota, kemudian dia diam. Ansota itu bisa bermakna mendiamkan, bisa bermakna diam. Di sini maksudnya diam. Jadi bisa lazim, bisa mutaati kalau belajar bahasa Arab. Lazim itu yang yang tidak butuh objek, yang mutaati itu yang butuh objek. Bisa diartikan bisa diam, bisa mendiamkan. Nah, mendiamkan butuh objek kan. Ini dia di sini artinya diam. Tsumma ansata, kemudian dia diam, idza kharaja imamu, ketika imamnya keluar dari rumah untuk khutbah gitu loh ya. Bukan keluar masjid, bukan. Kalau dari rumahnya untuk khutbah, hatta yafrugha min sholati, sampai dia selesai dari sholatnya. Jadi mandi Jumat, pakai baju yang paling baik, pakai minyak wangi, berangkat Jumatan tidak ngelangkai pundaknya orang, terus sholat sebelum Jumatan, ya, sholat Jumat, terus diam mendengarkan khutbah sampai imamnya keluar. Ketika imamnya keluar dia diam, terus sampai selesai sholat Jumat. Kalau begitu, kanat kafaratan lima bainaha wa baina jumu'atihil lati qablaha. Maka dia, amalan itu tadi menjadi kafaroh, menjadi penghapus dosa. Kafarotan, penghapus dosa. Lima bainaha, untuk apa yang antaranya, antara Jumat tadi atau amalan tadi, wa baina jumu'atihil lati qablaha, dan antara Jumatnya yang sebelum itu, Jumat sama Jumat itu. Qala wa yaqulu Abu Hurairah, rawi berkata, Abu Hurairah berkata begini, wa ziyadatun, salah satu ayam, dan tambahan 3 hari. Tambahan lagi 3 hari. Pengampunan dosanya itu loh ya, tidak 7 hari tapi tambah 3 lagi jadi 10. Wa yaqulu, dan dia berkata, innal hasanata, ini yang mengatakan Abu Hurairah ya, sungguhnya kebaikan itu bi asri amsalihah, dengan 10 kali lipatnya. Bi asri dengan 10 amsalia, misalnya 10 misal, 10 kali lipat. Qala Abu Dawud berkata, wa hadis Muhammad bin Salamah atam. Hadisnya Muhammad bin Salamah itu lebih sempurna. Walam yadkur Hammadun kalama Abi Hurairah, dan Hammad tidak menyebut perkataannya Abu Hurairah. Kan yang satu hadasana Musa bin Ismail, hadasana Hamad gitu kan ya.
Kalau yang satu kan tidak lewat itu. Yang Muhammad bin Salamah itu. Jadi, Musa bin Ismail, terus Hamad, itu yang terakhir tadi. Yang ini dua, gurunya Abu Dawud, Yazid bin Khalid, dan Abdul Aziz bin Yahya, semuanya dari Muhammad bin Salamah. Kalau yang dari sini, Musa bin Ismail, terus Hamad, terus ke atasnya sama gitu loh. Ini di sini bercabang tiga, gurunya Abu Dawud itu, Yazid bin Khalid, Abdul Aziz, sama Musa bin Ismail. Musa bin Ismail punya guru lagi namanya Hamad. Yang dua orang nih gurunya sama satu, yakni Muhammad bin Salamah gitu. Terus ke atasnya sama, terus bercabang-cabang lagi tadi. Satunya ada hadisnya juga dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini kedudukannya hasan kalau menurut Al-Albani. Dianjurkan untuk memakai baju terindah untuk berhias dan tampil rapi pada hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari raya pekanan. Setiap pekan. Mingguan lah ya. Kaum muslimin. Bagian muslimin kan tidak suka pakai istilah minggu karena konon minggu itu dari kata domingo. Domingo itu artinya harinya Tuhan. Itu ya. Dulu orang Portugis yang pakai itu, orang Spanyol orang Portugis. Maka bilangnya tidak mingguan tapi pekan, setiap pekan. Atau malah setiap Jumat gitu. Tak Jumat gitu loh ya. Jumat itu 7 hari itu. Sikap tidak melangkai pundak-pundak orang merupakan kiasan dari datang awal atau berangkat dini ke masjid untuk beribadah Jumat. Karena belum terjadi desak-desakan di masjid. Sehingga tidak perlu melangkai pundak atau memisahkan antara dua orang untuk mencari tempat di masjid. Kalau dia datang awal, kan masih longgar. Sehingga tidak usah melangkai pundak gitu loh. Ini kiasan. Ya. Ulama memahami begitu. Jadi, kiasannya begitu, bukan karena misalnya ini datang keri, ini samping ini kosong gitu loh, samping ini kosong, sengaja digegang misalnya gitu ya, datang keri, ini kono terus gegang, usung ngarep dewe, bukan itu, bukan, tapi dianggap sudah penuh. Kalau sudah penuh maka untuk bisa menempati tempat duduk itu kudu ngelangkai orang, misalnya ada kosong, harus ngelangkai orang, atau kalau enggak, ini dua orang ini disopik, untuk geser kanan, untuk geser kiri ya, aku tak neng kene, lah gitu loh. Itu tuh ganggu kan. Nah, kalau yang begitu itu tidak mendapatkan keutamaan ini gitu, karena dia melangkai pundak orang atau memisahkan antara dua orang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu kinayah, kiasan dari datang awal. Mengerjakan sholat sunnah sesuai yang ditetapkan Allah untuknya itu menjadi dalil bahwa tidak ada jumlah rakaat tertentu yang ditetapkan syariat dalam sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Sehingga orang itu boleh mengerjakan sholat 2 rakaat sebanyak apapun. Perhatikan ya, ini kan bunyinya summa sholla maka kataballahu lahu. Kemudian dia sholat apa yang Allah tetapkan untuk dia. Tidak ada keterangan kan? Apa orang rakaat atau petang rakaat atau berapa? Berarti ya terserah dia, gitu loh. Ini fikihnya gitu, nggih. Nah, dia itu artinya bisa 4 rakaat, ya tapi dua rakaat itu lagi. Berkali-kali sampai berapa ya yang dia inginkan. Asal durung mulai khutbah saja kan bisa sholat lagi gitu kan ya. Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi sholat 4 rakaat sebelum Jumat tanpa memisahkan sedikit pun yang itu ada hadis juga ya ini ya. Tidak saya muatkan hadisnya. Bunyinya Nabi itu sholat 4 rakaat sebelum Jumat tanpa memisahkan sedikit pun. Itu pada sananya terdapat Bakiyah, Mubashir bin Ubaid, Hajat bin Artoh, dan Atiyah al-Aufi yang kesemuanya dibicarakan oleh ulama ahli darah wa ta'dil. Ini karena bicara fikih, ada yang berpendapat enggak, Nabi itu kan ada keterangan Nabi sholat Jumat 4 rakaat sebelum Jumat maksudnya, tanpa dipisah 4 rakaat full gitu, tanpa ada pemisahan. Itu tapi hadisnya ternyata ada pembicaraan, rawi-rawinya ini semua dibicarakan oleh ulama, artinya mukhtalaf itulah ya, diperselisihkan sehingga kedudukannya tidak bisa jadi hasan. Ansota adalah fi'il madhi, kata kerja lampau yang lazim, transitif. Intransitif. Sekaligus bisa menjadi mutaati yang transitif, membutuhkan objek. Sehingga bisa bermakna diam dan bisa juga berarti mendiamkan atau menyuruh diam. Jadi bisa
bermakna diam, ansota itu bisa bermakna mendiamkan, menyuruh diam. Yang dimaksud pada hadis ini adalah diam. Bukan mendiamkan, diam saja. Karena kalau mendiamkan kan berarti dia ngomong toh ya. Lebih dari sekedar diam. Seluruh amalan yang disebutkan pada hadis ini, yakni mandi, memakai baju terindah, memakai minyak wangi, tidak melangkai sholat sunat dan diam merupakan penghapus dosa. Kalau itu dikerjakan semuanya, itu jadi penghapus dosa. Rentang waktu yang dihapuskan dosanya adalah sejak saat itu sampai saat yang sama ketika dia mengamalkan seluruh amalan tersebut pada hari Jumat sebelumnya, yakni 7 hari sempurna. Ini ya dibahas oleh ulama nih. Dan ya menurut saya kok ya gitu ya dibahas, tapi ya sudah nanti dibahas, kita bahas saja. Ini kalau ini bunyinya kan Jumat Jumati qoblaha gitu kan tadi ya. Kalau dari Jumat sampai Jumat itu berarti kan tengah-tengahnya itu kan cuma 6 hari. Itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kan 6 hari. Gitu kan. Tapi kalau Jumatnya dihitung, Jumat sampai Jumatnya dihitung, berarti wong dino loh. Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan 8 hari. Nek ditambah 3 hari, jadinya 11. Nek 6 dino ditambah 3 hari, 9. Kan gitu toh. Bisa diikuti ya. Kalau itu dipahami antara Jumat sampai Jumat itu adalah hari di antara 2 Jumat, berarti cuma 6. Cuma 6 ditambah 3 jadi 9. Padahal tadi kan al-hasanatu bi asri amsalihah. Enggak cocok toh berarti? Enggak cocok. Sekarang kalau Jumatnya dihitung ya, Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 8 hari. Tambah 3, 11, turah itu. Terus piye itu memahaminya? Makanya dipahami saatnya itu loh, waktunya itu. Jadi ini kan selesai Jumatan ya, dia beramal begitu. Ini dihapuskan dari itu sampai sebelumnya 1 pekan yang lalu hari Jumat juga, di saat dia selesai Jumat yang lalu dan dia mengamalkan semua amalan tadi. Bisa dipahami nomor bingung ke? Baleni. Kalau dipahami bahwa ini adalah hari di antara Jumat dan Jumat, maka kacakali cuma 6 hari. Kalau kacakali 6 hari ditambah 3 hari kan 9 toh nggih. 6 tambah 6 tambah 3 kan 9. Padahal harusnya kan 10 wong asri bi asri amsalihah toh. Terusane 10 kan cek kurang siji. Oh, berarti piye? Berarti Jumatnya dihitung. Jumatnya dihitung Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 8 hari. 8 hari tambah 3 hari jadinya 11, turah gitu. Maka dipahami tadi. Dihapuskannya dosa itu misalnya gini loh. Ini selesai Jumatan jam 1 gitu misalnya. Anggap saja ya, ini kita buat gampang saja. Setengah 1 aja, setengah 1 selesai Jumatan. Diampuni itu sejak itu mundur sampai setengah 1 hari Jumat yang lalu, karena dia juga melakukan amalan ini semuanya. Pas 7 hari kalau gitu. Dari sini sampai situ. Gitu kan ya. 7 hari tambah 3 hari lagi, berarti pas 10 hari gitu. Hitung-hitungan gini nih ya dibahas ya. Disebutkannya tambahan 3 hari adalah karena kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Sehingga 1 hari berpahala 10 hari. Tambahan berupa ucapan Abu Hurairah ini dituturkan oleh Muhammad bin Salamah atau Abu Salamah periwayat dari Abu Hurairah. Tambahan 3 hari ini bermakna dihapuskannya dosa sebelum terjadinya. Piye kuwi? Jadi gini loh nggih. Nek diapurane itu Jumat tekan Jumat tadi, itu kan 7 hari. Lah sing 3 dina itu kapan? Ya sesudah itu. Nah sesudah itu berarti kan Sabtu, Ahad, Senin durung dilakoni kok wis diampura itu. Nah, makanya itu ada hadis bunyinya itu ada ampunan mata qaddama min dzambihi wa mata akhara gitu loh. Ada ampunan untuk dosa yang sudah dikerjakan maupun dosa yang akan datang. Nah, ini contohnya ini tadi. Jadi gaduk dengan hadis yang oleh Muslim tadi. Mana tahu yang ini di Sahih Muslim ini tentang adanya ampunan untuk dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Ini 3 hari itu berarti Setu, Ahad, Senin gitu loh. Nah, nek ngono Jumatan terus ya turah nang sing diapura. Dosane dhewe masih terlalu banyak nggih. Rasa khawatir kakean ganjaran gitu loh nggih. Rasa khawatir kakean dosane sih luwih akeh gitu itu banyak dosa.
kita butuh pengampunan lebih banyak lagi gitu loh ya. Jadi udah turas alhamdulillah malah gen iso dienggo ngapura dosa sing akeh gitu kan. Itu kalau anunya begitu. Aku berarti wis turah iki. Wis 7 10 wah wis aku saiki dosa nglakoni dosa. Ya tidak begitu. Lah wong dosa kita masih sangat banyak kok, kan gitu ya. Kita masih butuh pengampunan lebih banyak lagi dari ini untuk bisa mendapatkan kebaikan, gitu ya. Baik, yang terakhir saya bacakan sekalian 344 qala hadatsana Muhammad bin Salamah al-Muradi. Sebenarnya hadisnya itu sampai 351 untuk selesainya, tapi ini lagi sedikit sudah 6 halaman, nanti saya khawatir tidak selesai ya. Kita akan lanjutkan besok masih bab yang sama ini. Sana Ibnu Wahab qala an Amr bin Haris anna Sa'id bin Abi Hilal wa Bukair bin Abdurrahman bin Abdillah bin Al-Asyad haddatsahu, menceritakan kepada dia dua-dua orang ini kepada dia an Abi Bakar ibnil Munkadir an Amr bin Sulaim az-Zuraki an Abdurrahman ibni Abi Sa'id al-Khudri an abihi, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri, dari bapaknya yakni Abu Sa'id al-Khudri. Anna Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi hari Jumat ala kulli muhtalimin, wajib atas setiap orang yang dewasa. Ala itu maksudnya wajib atas kulli muhtalim, orang dewasa. Wasiwak, dan juga siwak, menggosok gigi, sikat gigi, menyikat gigi, menggosok gigi. Wa yamassu minatibi makudbiro, dan menyentuh wewangian, memakai wewangian, minyak wangi, makudbiro lahu, apa yang ditakdirkan untuk dia, yang dia punya, yang ada untuk dipakai. Illa anna Bukairon, kecuali bahwa Bukair itu lam yadkur Abdurrahman, tidak menyebutkan Abdurrahman, tidak menyebut ada rawi namanya Abdurrahman. Wa qala fitib, dan dia berkata dalam soal tib, minyak wangi, walau minti bil mar'ati, meskipun dari wewangiannya kaum perempuan. Terangan nggih. Bersiwak dan berwewangian diperintahkan pada hari Jumat. Jadi dipakai bagaimana mandi, itu juga ada perintah juga. Lelaki memakai wewangian perempuan, yakni yang berwarna tetapi tidak tajam bau harumnya, itu hukumnya makruh. Jadi minyak wangi itu sebenarnya terbagi dua, ada minyak wangi untuk laki-laki, ada minyak wangi untuk perempuan. Bedanya apa? Bedanya kalau minyak wanginya laki-laki itu baunya tajam, tapi tidak berwarna, jernih gitu loh. Kalau minyak wanginya perempuan itu berwarna, tapi baunya nggak tajam, gitu ya. Maka kalau masih ingat Abdurrahman bin Auf itu kan pernah ditegur oleh Nabi. Ya Abdurrahman, dur gitu kan ya. Abdurrahman, kamu kok ada kuning-kuning ini, kamu nikah loh, aneh gitu kan ya. Itu mengapa kok Nabi kok mengatakan gitu, kok ada kuning-kuning kok nikah? Karena ada warna kuning, itu warna minyak wanginya perempuan, gitu loh. Lah Abdurrahman kok di bajunya atau di tubuhnya ada minyak wangi perempuan, berarti dia habis nikah, kena minyak wanginya istrinya gitu loh, cipratan atau gimana, jadi ada warnanya, itu gitu. Ya, itu tentang sing hadis ini kalau aulim walau bisatin itu loh, gitu kan gitu toh. Abdurrahman bin Auf, tuh, betul, kamu kok kuning-kuning gini, kamu nikah? Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor, kan gitu tuh ya. Kalau kita perpanjang lagi nanti pembahasannya, jadi sahabat nikah ini Rasulullah ngerti ora apa-apa gitu loh. Ora kudu ngoten nggih. Gampang lah kalau pas kita ngajar pada murid-murid kita. Nek do arep rabi, aku ora mbok kandhani ora apa-apa gitu loh. Ora kudu ngerti gitu. Oh, ustaz kudu ngerti dhewe, kudu diundang. Jadi nguduk itu sapa itu ndak ada loh. Nabi itu ora diundang wong kandhani ora gitu. Adalah Abdurrahman bin Auf kan sahabat Nabi dekat kan nggih. Nah tanya, "Kamu kok nikah? Kamu nikah toh?" "Iya ya Rasulullah, sama wanita Ansor." "Sik, anu apa? Apa maharnya apa?" "Maharnya apa? Waznin nuat min dahabin." Seberat biji emas seberat biji gitu. Nah biji apa nggih? Biji salak ya gede gitu. Nek biji apa? Ketimun ya cilik gitu. Jadi seberat biji untuk itu untuk mahar. Terus Rasul mengatakan kalau gitu aulim walau bisa bikinlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih kambing gitu kan. Itu menunjukkan begitu kan. Baik, balik ini lagi. Diperkenankannya lelaki berwangian perempuan untuk ibadah Jumat menunjukkan pentingnya memakai minyak wangi. Sehingga biar tidak ada minyak wangi laki-laki, maka minyak wangi perempuan pun boleh gitu loh. Dan ini kan makruh nggih.
Wong lanang kok nganggo minyak wangi wedok itu makruh. Cuma nek Jumatan delalah kok eneke minyak wanginya istrinya, ya sudah pakai itu saja gitu loh. Enggak apa-apa. Ini wujud dari pentingnya memakai minyak wangi ketika Jumatan, maksudnya begitu. Ulama mengambil istinbat begitu. Menghias diri dan penampilan untuk beribadah bila diniatkan karena Allah akan membuahkan pahala dan ganjaran yang berlimpah darinya. Gitu. Makanya kalau Jumatan pakai baju yang paling bagus gitu ya. Nah, goro-goro kita Jumat itu tidak libur, jadi ini banyak sunah sing angel diterapke to nggih. Jumatane ning kampus, apa ning kantor, apa ning pasar, ya masjid ini cedak pasar gitu loh. Masjid gede, cedak pasar Klewer to nggih. Lagi ning Klewer rampung, lah saiki langsung ning masjid. Bedane terus banyak sunah nggak bisa dikerjakan kan? Tuh. Karena itu tadi, walaupun kok dosa jane nggih mboten, tapi karena liburnya hari Ahad, sehingga orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, hari Ahad itu longgar, iso beribadah dengan tenang, ora usah nek macet, kan gitu ya, dari pagi bisa dalam keadaan baik. Tapi kalau orang-orang kita tidak libur hari Jumat, karena gara-gara tidak libur hari Jumat, akhirnya kita habis kerja, capek, kesel, kayak mau rampung gaweane barang, tinggal sik, tidakne konsentrasine buyar, iki ojo ya mau rampung kok jek enek iki kesel sisan tekan masjid are gitu nggih. Are rampung khotbah lagi tangi. Jadi untuk apa? Ya mbuh gitu. Wis melune mung Jumatan tok ora tau melu ngaji, krungune peringatanmu hari Jumat, itu pun tidur. Ya sudah. Makanya memang sebenarnya jan-jane lho nggih. Jan-jane kalau dalam hal itu ketok-ketoke lho nggih, ketok-ketoke memang ada kepentingannya. Setidaknya sadurunge Jumatan iki prei gitu loh. Sehingga longgar gitu. Bar Jumatan mlebu neh ora apa-apa, tapi prinsipnya gitu. Wallahu a'lam nggih. Tidak wajib sih libur hari Jumat, tidak wajib sih. Wong faktanya habis Jumatan malah disuruh kerja kan, dibolehkan untuk bekerja kan. Cuman masalahnya itu tadi gara-gara begitu dampaknya ke sana. Itu pernah dibahas agak panjang oleh Habib Rizik dulu waktu tablik akbar itu ya. Kita liburnya hari Ahad. Karena hari Ahad libur, orang-orang Kristen enak dia beribadah. Tapi gara-gara hari Jumat kita nggak libur, jadinya orang-orang tidak bisa hari Jumat yang harusnya berkumpul sekian banyak muslimin ra iso karena harus pisah ning kono nyambut gawe ning kono, Jumatane ning kono, Jumatan ning kene, kene Jumatan ning kene kan pisah-pisah kan ya. Sekolah juga gitu, akhirnya di sekolahan, di kampus atau di kantor atau di mana di tempat-tempat kerja kan gitu. Tidak bisa jadi satu. Apalagi kalau itu tinggalnya gini, orang hidup, terus dia ke masjid, di kota-kota besar ya, mungkin tidak tahu Jogja tuh, saya kira juga sudah termasuk ya kota besar, dia tinggal di satu tempat, terus dia ke masjidnya itu isane mau subuh, karena kadang-kadang subuh pun nggak bisa, sebelum subuh sudah berangkat, mereka di Jakarta, sebelum subuh sudah berangkat ke kantor, subuh, duhur, asar, maghrib, isya kira ning masjid. Gara-gara mulai tekan ngomai jam 09.00 bengi. Saya nggak masjid kan. Tidaknya dia walaupun tinggal di situ tidak terkoneksi dengan muslimin di sekitar situ. Karena ra ketemu ketemu. Bisane ketemu cuman ketemu bareng-barengnya itu kalau hari libur. Nah, hari Jumat tidak libur. Sehingga ya ora ketemu juga. Akhirnya makanya muslimin jadi susah dimobilisasi gara-gara itu. Tapi orang-orang Kristen karena mereka hari Ahad itu libur dan libur resmi toh nggih. Negara liburnya hari Ahad sehingga mereka enak. Enak itu tidak disibukkan oleh kantor, tidak disibukkan oleh yang lain, wong kabeh do prei kabeh. Terus mereka bisa beribadah dengan tenang, bisa konsolidasi dengan baik, itu gitu ya. Nah, waktu saya ingat waktu itu Habib Rizik mengusulkan, "Baik, katanya Indonesia bukan negara Islam, baik. Kalau gitu karena bukan negara Islam, liburnya tidak hari Jumat. Ya, tapi juga jangan hari Ahad, kan juga bukan negara kafir. Negara Islam bukan, bukan. Ya baik. Tapi bukan negara Kristen juga kan, bukan kan. Nah, jangan hari Ahad. Nah, hari apa, Bib? Ya terserah, Kamis, Rebo gitu loh. Sisan-sisan gitu loh. Jadi nek ora peraya Jumat ya oke. Neng ya ojo Ahad, nek Ahad sidane sing menang kono gitu loh. Maksudnya gitu. Adil gitu loh ya. Wallahu a'lam bishawab.
Dulu cerita sedikit nih. Saya itu pernah disuruh ngajar guru-guru di satu sekolahan. Terus saya dengar sekolahan itu sekolah Islam, biasa libur hari Jumat. Terus apa? Mau ganti hari Ahad gitu loh. Karena saya bagian ulang, saya buat materi. Materi keuntungan libur hari Jumat, kerugian libur hari Ahad. Saya sampaikan pada mereka. Sudah. Tidak nih, tetap sekolah itu liburnya hari Ahad, terus ngajinya dirampung gitu. Saya nggak ngulang lagi gitu. Dipecat gitu. Nggak tahu apa goro-goro itu apa goro-goro yang lain ya. Tapi yang jelas habis itu sudah selesai. Wis. Sudah saat sekarang nggak ngaji lagi. Ya wis itu. Artinya hal-hal begitu itu kadang-kadang terjadi. Gitu. Saya tidak tahu apa karena itu, apa karena memang nggak ada ngaji lagi, tapi yang jelas sudah habis itu tidak ngaji lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, ada pertanyaan sebelum akhir? Silakan monggo. Nggih. Nggih. Kalau itu kondisi terpaksa sebenarnya nggak apa-apa, cuman yang lebih baik memang di masjid jami nggih, pakai Jumatan. Karena prinsipnya misalnya nggih, kalau gampangannya rembuk contohnya yang paling gampang itu UGM itu loh. UGM itu kan dulu singkatannya Universitas Gak Duwe Masjid ya, Pak Tri. Universitas Gak Duwe Masjid. Dulu itu kalau Jumatan di gelanggang mahasiswa itu. Dulu sebelum punya masjid itu gitu. Lah nek kepeksa ngono ya wis gitu. Dulu memang enggak punya masjid gitu. Universitas segede itu enggak punya masjid. Dulu memang makanya singkatannya universitas gak duwe masjid. Saat ini jadi universitas gak duwe apa? Universitas gengnya Mulyono. Katanya sekarang gitu. Jadi apa? Kalau paksa begitu nggak apa-apa. Tapi yang lebih baik tentu di masjid jami karena kaitannya dengan banyak hal ya. Misalnya kepaksa, iki ora mungkin iki nek ning masjid ora nyandak waktune begini-begini ya sudah. Kayak di sekolah juga gitu. Di SMA 1 2 itu ya kita di sekolah di SMA 1 ini neng aula malah. Karena masjidnya ada tapi ora cukup neng aula. Kalau kepaksa nggak apa-apa. Ya, seperti gelanggang tuh gitu. Aula ya tinggu masjid ya kadang-kadang tinggu apa acara liane kan gitu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggih. Nggih. Iya. Iya, bisa. Ini tadi kan sebagian memahaminya kiasan sehingga datang awal. Tapi kalau memang datang tidak awal, asal tidak ngelangkai ya bisa masuk ke dalam ini tadi. Dalam apa? Mendapatkan pengampunan tadi. Ada lagi? Oke. Ya. Iya, memang melangkai kan tidak boleh melangkai. Ya, caranya gimana? Ya minta izin. Biar tidak ngelangkai pundak. Kalau lewat di antara dua orang kan tidak ngelangkai pundak loh. Jadi ini orang duduk gitu. Kalau kita langsung lewat saja tanpa minta izin kan mungkin bisa dikatakan ngelangkai gitu. Tapi kalau minta izin sehingga dia agak melonggar, terus kita lihat tengah-tengahnya kan ya bisa. Tidak ngelangkai juga. Tapi yang paling bagus ya tadi, ya sampai di mana di situ saja karena mau neng kono tidak minta izin karo wong semono akeh. Gen kosong wae lah itu Nanti kalau kapan-kapan bisa jalan-jalan. Ada lagi? Cukup nggih? Baik, qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.